Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang words and disambiguation atau disambiguasi makna kata. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari yaitu tentunya adalah definisi apa itu words and disambiguation. Kemudian selanjutnya adalah beberapa pendekatan untuk menyelesaikan hal tersebut, yaitu yang pertama tentang pembelajaran mesin terawasi atau dengan supervised machine learning, kemudian yang kedua dengan metode berbasis thesaurus atau kamus, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mesin semi terawasi atau semi supervised machine learning. Materi yang saya sampaikan di video kali ini bersumber dari satu referensi, yaitu dari file PDF untuk buku Speech and Language Processing dengan pengarangnya ini adalah ini ya. Ini adalah alamat websitenya. Kemudian nanti di sini akan diberikan banyak sekali chapter terkait dengan Natural Language Processing. Nah, untuk WSD atau Word Sounds Disambiguation ada di materi ini. Word Sounds and WordNet ya. Ini adalah file PPT-nya. Nah, ini ya, Word Sounds and WordNet. Nah, ini. Kemudian untuk file PPT itu bisa diakses di halaman ini. Nah, di sini ada sub-sub materi dan disediakan pula file PDF dan PPT-nya ya. Jadi silakan nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan sub-sub materi yang pernah kita pelajari di NLP bisa diakses halaman ini. Untuk yang WSD ada di materi semantik. Baik, saya lanjutkan kembali di file PPT-nya. Oke, pertama kita akan mempelajari dulu beberapa istilah yang terkait dengan ini, yaitu pertama adalah lemma. Apa itu lemma? Lemma adalah merupakan entry-entry yang ada dari suatu kamus. Bahwa sebuah lemma itu dapat memiliki beberapa makna. Ya, artinya suatu kata yang ada di kamus itu bisa jadi dapat memiliki lebih dari satu makna. Nah, contoh misalnya kalau kita membuka website KBBI, ya, alamat websitenya ini kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, ini halaman depannya, kemudian kita bisa inputkan di sini satu kata ya. Misalnya kata tahu. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini pada KBBI ini akan ditampilkan informasi tentang kata yang kita ketikkan tadi dengan berbagai macam versi ya. Contoh tahu yang pertama di sini sebagai verb. Jadi tahu dengan jenis katanya sebagai verb atau kata kerja memiliki beberapa makna. Di sini ada tahu dengan maknanya mengerti, tahu dengan maknanya kenal, ya. Kemudian di sini ada contoh katanya ya. Misalnya di sini contoh katanya untuk mengerti, ia tahu bahwa saya yang menolongnya. Sedangkan untuk contoh yang kedua, tahu dengan makna kenal, contoh kalimatnya adalah ia tidak tahu akan sanak saudaranya lagi. Ya, maksudnya adalah ia tidak kenal gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah lemma bahwa kata tahu sebagai kata kerja itu memiliki beberapa makna. Ya, ini maknanya, kemudian ini adalah contoh kalimatnya. Kemudian tahu sebagai kata benda di sini juga dinyatakan dengan n ya. Jadi n ini maksudnya noun. Jadi tahu sebagai kata benda. Nah, ini adalah definisinya ya, makanan dari kedelai putih yang digiling halus-halus, direbus dan dicetak.
Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan lemma ya. Kita bisa klik link thesaurus di sini, maka di sini akan langsung ditampilkan untuk thesaurus tematis dalam bahasa Indonesia. Di sini misalkan tadi kita menginputkan kata tahu, maka di sini kata tahu tersebut akan bisa ditampilkan untuk semua kelas kata, atau kalau kita hanya ingin per jenis kata saja ya. Nah, contohnya ini adalah tahu untuk semua kelas kata. Kita bisa lihat tahu sebagai adjektif, ya ini tahu sebagai adjektif, contoh katanya seperti ini. Tahu sebagai kata keterangan seperti ini, ya tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu. Tahu sebagai nomina atau kata benda seperti ini, ya. Kemudian tahu sebagai kata kerja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah halaman khusus untuk thesaurus ya, bahasa Indonesia. Atau bisa kita lihat juga tadi di halaman KBBI ya. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi yaitu definisi lemma ya. Jadi lemma adalah entry-entry yang ada dalam kamus yang mana sebuah lemma dapat memiliki beberapa makna. Tadi kita sudah melihat di contoh lemma atau kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun juga sama, ada terdapat banyak kata yang memiliki banyak makna ya, yang memiliki beberapa makna. Contoh adalah misalkan kata bank ya. Bank di sini bisa memiliki lebih dari satu sense. Ya, sense 1, sense 2. Contoh misalnya yang pertama, ini dinyatakan langsung dalam kalimat, a bank can hold the investment in a custodial account. Nah, contoh di sini adalah bank seperti halnya yang umumnya kita ketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan ya untuk menyimpan uang. Nah, sedangkan di kalimat yang kedua, ini sense yang kedua daripada bank. Bank di sini adalah bukan bank sebagai lembaga penyimpan keuangan ya. Kalau kita lihat di sini, as agriculture burgeons on the east bank, the river will shrink even more. Nah, di sini maksudnya adalah east bank, the river-nya adalah sisi timur sungai ya. Sisi timur sungai. Jadi ini bukan bank yang tempat penyimpanan uang. Nah, ini contoh bahwa ada banyak sekali kata-kata dalam banyak bahasa yang memang memiliki lebih dari satu makna ya. Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa melihat lemanya tadi itu di halaman web ini, WordNet ya, di halaman web WordNet, wordnetweb.princeton.edu. Nah, ini seperti ini halaman utamanya. Kemudian kita klikkan, kita ketikkan kata yang akan kita cari, misalnya seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah hasil pencarian untuk kata bank tadi. Nah, bisa kita lihat di sini bank sebagai noun. Bank sebagai noun di sini memiliki banyak makna ya. Ini adalah masing-masing maknanya berbeda ini. Ini adalah contoh, ini definisinya ya. Ini definisi dari bank yang pertama. Kemudian ini adalah penggunaan ke dalam kalimatnya. They pull the canoe up on the bank. Jadi di sini maksudnya adalah kalau kita artikan mereka menarik sampan di sungai. Nah, banknya di sini adalah sungai ya, seperti itu. Ini makna yang pertama, sense yang pertama. Kemudian sense yang kedua sudah beda lagi. Depository financial institution. Nah, ini institusi keuangan ya. Institusi keuangan ya, tempat menyimpan uang begitu ya. Nah, seperti itu. He cashed a check at the bank. Nah, ini ya. Dia mengeluarkan uang tunai ya, cash the check, mengeluarkan uang dari cek ya di bank gitu ya, seperti itu. Ada banyak lagi yang lain ya, sense-nya untuk bank sebagai noun seperti sebanyak ini, kemudian sebagai kata kerja juga sebanyak ini. Nah, seperti itu. Ini halaman web untuk melihat entry kata ya dalam bahasa Inggris, WordNet web.
Kemudian juga ada lagi di halaman web yang lain yaitu lexico.com. Lexico.com ini ya. Jadi ini juga sama. Kalau kita klikkan satu kata di sini, maka nanti akan ditampilkan sense dari kata tersebut ya. Bank. Bank di sini ada pronunciation-nya. Ini kalau kita klik akan disuarakan ya. Bank. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini kata bank yang pertama sebagai noun, ini definisinya. Ya, dan seterusnya di bawah bisa ada banyak sekali bank sebagai kata kerja ya, kemudian definisinya. Seperti itu. Oke, itu tadi. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi itu tadi definisi lemma. Kemudian sense ya. Jadi sense itu adalah representasi diskrit dari arti atau makna kata. Istilah ini umum dipakai untuk menyatakan makna sebuah kata. Jadi dikatakan dia dengan sense ya, makna sebuah kata. Oke. Nah, selanjutnya apa itu word sense disambiguation atau WSD? WSD adalah sebuah task untuk menentukan sense yang tepat sebuah kata dalam sebuah kalimat. Jadi suatu task atau proses bagaimana bisa menentukan makna yang tepat dari sebuah kata dalam sebuah kalimat. Karena tadi kita ketahui bahwa ternyata satu kata itu memiliki lebih dari satu sense. Masukannya adalah atau input dari WSD ini adalah sebuah kata beserta konteksnya atau dalam hal ini adalah kalimatnya. Kemudian daftar sense yang memungkinkan. Jadi ini adalah input yang memang harus ada ya untuk bisa menentukan makna katanya. Kata berserta kalimatnya, kemudian daftar sense dari kata-kata tersebut. Tujuannya adalah menentukan sense mana yang paling tepat untuk kata input tadi. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam word sense disambiguation. Kemudian, mengapa WSD itu penting? Nah, tentunya ini sangat penting untuk aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pemrosesan bahasa. Misalnya mesin penerjemah ya. Kita ketahui mesin penerjemah itu adalah suatu mesin yang akan mengolah input kalimat atau teks ya dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, bagaimana kemudian agar output yang dihasilkan ini bisa valid? Tentunya adalah diperlukan makna dari setiap katanya. Bagaimana kalimat yang dihasilkan tadi akan sesuai dengan kalimat ya, dengan kalimat yang mengikuti kata input tadi ya, sehingga akan ditentukan sense yang tepat untuk kalimat tersebut ya. Begitu juga untuk sistem tanya jawab ya. Sistem tanya jawab berarti kan question answer ya, chatbot misalnya. Maka bagaimana output tadi bisa menghasilkan makna yang tepat dari inputan yang diberikan. Kemudian himpunan atau klasen daripada sebuah kata mengacu pada info di mana? Nah, tentunya pada umumnya mengacu ke daftar sense yang ada di thesaurus tadi ya. Apakah itu di WordNet untuk bahasa Inggris atau di KBBI untuk bahasa Indonesia. Oke, sekian untuk video yang pertama ini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.